الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hingga di akhir Ramadan 1441 Hijriah ini, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, dan kemudian kita akan menyambut hari kemenangan 1 Syawal 1441 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mengirimkan salam dan sholawat kepada Nabi besar junjungan kita, kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat darinya. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang berbahagia, saya di sini ingin berbagi atau ingin sharing mengenai sesuatu yang menjadi pedoman kita kalau kita menghadapi suatu masalah yang besar berdasarkan agama kita, agama Islam. Apa kunci untuk penyelesaian itu? Ada satu kata yang sudah sangat kita kenal, yaitu sabar. Kata sabar ini ternyata mempunyai makna yang luas bagi hidup dan kehidupan kita di dunia ini sebagai resep untuk lancar memasuki kehidupan yang berikutnya, yaitu nanti di alam akhirat. Ada beberapa manfaat jika kita sabar. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup. Yang kedua, sabar dalam meraih cita-cita dan mewujudkan keinginan. Yang ketiga, sabar tetap istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sabar untuk menyampaikan kebenaran. Dan kelima, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita selalu sabar, kita yakin bahwa Allah akan bersama kita. Yang keenam adalah Allah menyayangi orang yang sabar, sehingga kalau kita disayangi Allah, kita akan menjadi kuat. Itulah kunci resep orang yang sabar. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, serta rekan-rekan dan saudara-saudara semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya arti sabar itu? Sabar dalam bahasa Arab dari kata as-sabru yang artinya menahan diri dari keluh kesah. Jadi ada juga arti bahwa sabar itu artinya bertahan. Jika dari kata asibru, kata sabar merupakan obat yang sangat pahit dan tidak enak. Kemudian menurut Imam Jahori, sabar berarti menahan diri ketika dalam keadaan sedih dan susah. Ada lagi menurut Rasyid Al-Asfihani, sabar itu kuat dalam keadaan sulit atau sempit. Sedangkan menurut Ustadz Quraisy Shihab, sabar berarti menahan diri, membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang baik, atau menahan diri dari hawa nafsu yang merusak akal. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, sabar artinya menahan diri dari gelisah, cemas dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan tubuh dari kekacauan.
Dari beberapa definisi tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sabar bisa berarti menahan diri, sabar bisa berarti bertahan, sabar bisa berarti ikhlas menerima keadaan, sabar berarti kuat dalam menghadapi tantangan. Ada beberapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan pedoman supaya kita tetap bersabar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, sabar mungkin mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dijalani. Tetapi kalau kita selalu berpedoman pada Al-Quran, maka kita yakin bahwa jika kita bersabar, jika kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan sesuatu yang mungkin akan merusak jiwa dan akal kita, maka sabar itu akan sifatnya membangun. Di dalam surat Furqan ayat 42, sabar bisa juga berarti ketabahan. Di dalam surat At-Tur 48, sabar juga bisa berarti ridho. Yang artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu berdiri dan duduk. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat As-Sod ayat 44 disebutkan bahwa Nabi Ayub itu adalah termasuk orang yang sabar. Marilah kita merenung sejenak di dalam kehidupan kita yang sedang mengalami musibah pandemi kali ini, di seluruh dunia merasakannya. Tidak peduli negara kaya atau negara miskin, tidak peduli bangsa Eropa maupun Amerika, bangsa Afrika ataupun Asia. Sekarang ini kita sedang menghadapi musibah yang bernama virus corona atau COVID-19. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi orang yang tidak sabar menghadapi COVID-19 ini, yang ada adalah umpatan, caci maki, mungkin hal-hal yang kemudian menyalahkan Cina yang menjadi sumber segala malapetaka ini, dan tidak pernah mengambil hikmah apa di balik semua ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika kita bisa bersabar dan menerima bahwa COVID-19 ini kita diharuskan tinggal diam di rumah, hikmah yang paling besar bagi kita adalah kita bisa sholat, kita bisa beribadah dengan khusyuk tanpa gangguan apapun pekerjaan kita di luar. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa saling mengenal keluarga dengan lebih dekat, kita bisa mensyukuri dan menikmati rumah kita, pemberian Allah sebagai bagian dari rezeki kita, kita akan bersyukur. Dengan sabar kita akan ridho, kita akan ikhlas, kita akan bersyukur terhadap musibah ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita belajar dari apa yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran. Seperti tadi saya katakan bahwa sesungguhnya Nabi Ayub itu termasuk contoh orang yang sabar. Nabi Ayub diberi musibah oleh Allah, penyakit kulit
yang berbau busuk, kemudian harta yang banyak, tetapi kemudian musnah begitu saja, anak yang banyak meninggal satu persatu, dan beliau kemudian ditinggal oleh istrinya. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi musibah seperti ini, Nabi Ayub tetap bersabar, meyakini bahwa semua musibah ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berdoa agar semua musibah ini cepat berlalu. Kemudian beliau berdoa, dan seperti setengah nadar, jika dia diberi kesembuhan, maka dia akan menghukum istrinya dengan cambukan 100 kali. Dan benar Allah mendengar doa Nabi Ayub ini, Allah memberi kesembuhan. Dan ketika Nabi Ayub akan menjalankan nazarnya, Allah memberi inspirasi, memberi firman bahwa dia cukup mengkaitkan atau menjadikan satu lidi 100, kemudian dipukulkan kepada istrinya agar nazarnya terbayar dan kemudian tetap bisa dilaksanakan. Saudara-saudara sekalian, di tengah musibah itu Nabi Ayub selalu digoda oleh setan untuk meninggalkan keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan akhirnya Allah memberi kesembuhan. Contoh yang kedua tentang sabar yang selalu menerima atau sabar untuk menjalankan kegiatan agar kita tercapai cita-cita bisa dicontoh ketika Nabi Musa ingin mengikuti Nabi Khidir. Seperti tersebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 68 sampai 82. Nabi Musa menghendaki atau menginginkan mengikuti Nabi Khidir, menginginkan menjadi muridnya. Tetapi Nabi Khidir kemudian menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu." Tetapi saudara-saudara sekalian, Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir bahwa dia akan bersabar menjadi muridnya. Maka berjalanlah keduanya. Kemudian yang pertama dilakukan adalah naik perahu. Di tengah jalan ketika perahu itu sedang di laut, Nabi Khidir tiba-tiba melubangi perahu itu dan membiarkannya kemudian tenggelam. Nabi Musa protes, mengapa Nabi Khidir melubangi perahu itu. Sekali lagi Nabi Khidir mengingatkan, kamu tak akan bisa sabar bersamaku. Saudara-saudara sekalian, jika kita sudah punya kehendak, kita sudah punya keteguhan untuk mencapai sesuatu, hendaklah kita bersabar dan istiqomah memegang janji kita itu. Tetapi Nabi Musa lupa bahwa dia sudah diperingatkan oleh Nabi Khidir. Dalam perjalanan selanjutnya, Nabi Khidir dan Nabi Musa menjumpai seorang anak muda, yang kemudian anak muda itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Sekali lagi Nabi Musa protes. Mengapa? Apa salah pemuda itu yang harus kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir? Saudara-saudara sekalian, sekali lagi Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa bahwa dia tidak sabar. Mereka akhirnya kemudian berjalan lagi, ditemukan di sebuah kerumunan. Di tengah kerumunan itu kelihatan bahwa masyarakat setempat tidak memberi sambutan yang cukup baik pada kedua tamu ini. Tetapi Nabi Khidir justru memperbaiki rumah yang akan roboh. Kemudian Nabi Musa protes kembali, mengapa Nabi
Khidir memperbaiki rumah itu, padahal penghuni atau penduduk sekitar tidak menyambut mereka dengan baik. Sebaiknya Nabi Khidir minta upah kepada pemilik rumah itu supaya jerih payah Nabi Khidir terbayarkan. Tetapi Nabi Khidir tidak mau mendengarkan Nabi Musa dan justru menjawab bahwa Nabi Musa sepertinya pertemuan atau pertemanan Nabi Khidir dan Nabi Musa cukup sampai di sini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Khidir kemudian mengucapkan selamat berpisah kepada Nabi Musa untuk tidak lagi mengikuti perjalanan selanjutnya. Nabi Khidir menceritakan kapal yang dia lubangi karena akan ada raja yang tamak, yang rakus ingin merampasnya, maka lebih baik ditenggelamkan. Kemudian anak yang dibunuh karena anak ini adalah anak yang kelak bila dewasa akan menjadi anak yang durhaka, sementara kedua orang tuanya termasuk orang-orang yang mukmin. Kemudian kenapa dia membutuhkan rumah yang akan roboh? Karena di bawah rumah itu tersimpan harta anak yatim. Nabi Khidir mengatakan bahwa nanti ketika dewasa, supaya anak yatim yang ditinggali orang tuanya, harta yang ada di bawah rumah itu bisa memanfaatkan harta tersebut. Demikian saudara-saudara sekalian, sebagai contoh orang yang kurang sabar yang dialami oleh Nabi Musa. Saudara-saudara sekalian, seorang nabi juga bisa tidak sabar karena nabi itu adalah orang biasa seperti kita sebetulnya, tetapi diberi beban untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Nabi Yunus alaihi salam termasuk yang kurang sabar menghadapi umatnya yang diminta untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi selalu menolak. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan mereka dan harus hidup di dalam perut ikan. Singkat cerita seperti itu. Saudara-saudara sekalian, seandainya Nabi Yunus sabar, kemungkinan tidak berada di perut ikan. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad pun pernah diingatkan oleh Allah supaya bersabar dalam menghadapi umatnya yang banyak menentang ajakannya. Seperti di dalam surat At-Tur ayat 48, dan bersabarlah wahai Muhammad menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi adalah contoh-contoh nabi yang diberi ujian supaya bisa bersabar, menerima, ikhlas, kemudian bisa menahan diri. Itulah contoh-contoh nabi yang mengalami ujian, yang bisa kemudian keluar dari ujian itu dengan sukses. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada ilustrasi cerita seorang ibu yang mempunyai suami tidak mau bekerja. Sehingga dialah yang bekerja, tiap hari dia harus mencari kayu ke hutan, kemudian sampai rumah dia memasak untuk suaminya yang tidak bekerja. Demikianlah yang dilakukan oleh wanita ini. Tetapi karena dia bersabar pada waktu itu, ada saja yang menolongnya dalam mencari kayu. Dalam mencari kayu itu dia selalu diikuti oleh singa tua yang selalu membawakan kayunya di ujung perbatasan. Itulah kemurahan dan kemudahan yang diberikan Allah ketika dia bersabar menerima bahwa suaminya tidak bekerja, dia tidak mempermasalahkannya. Tetapi ada bujukan yang datang kepadanya. Seharusnya suami yang mencari
yang memberi nafkah kepada istri. Seharusnya suami yang mencari kayu, seharusnya istri tinggal di rumah. Demikianlah bisikan-bisikan dari orang luar yang mempengaruhi wanita yang semula sabar. Dia dibujuk supaya berpisah dari suaminya. Kalau berpisah dari suaminya, dia akan ringan hidupnya. Akhirnya dia tidak sabar dan mengikuti bujukan dan rayuan orang-orang di sekitarnya, dan dia berpisah dari suaminya. Apa yang dihadapi oleh wanita ini? Ternyata hidupnya tidak lebih baik. Dia tetap mencari kayu di hutan, dan yang dia cari singa tua yang biasanya menolong dia sudah mati, sehingga tidak bisa lagi menolong dia. Sampai di rumah, dia juga harus menyediakan makan untuk dirinya sendiri, dan sekarang ditambah rasa kesepian karena tidak ada yang menemani. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang saya contohkan tadi adalah sharing pemikiran saya bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka satu kata sabar itu harus menjadi teman kita. Kita harus istiqomah. Kalau itu sabar dalam menjalankan perintah Allah, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kalau itu sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap tekun menjalankan sesuatu. Kalau itu merupakan menjalankan cita-cita, maka dengan sabar insya Allah cita-cita terlaksana. Dengan sabar insya Allah kehidupan yang lebih baik akan kita nikmati. Saudara-saudaraku sekalian, itulah tadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan ini, agar kita sukses dan bisa keluar dari segala tantangan dan cobaan. Karena tantangan itu, cobaan itu tidak selamanya menyedihkan. Bisa jadi tantangan dan cobaan itu satu hal yang menyenangkan. Kalau kita tetap sabar menjalaninya dan yakin bahwa semua yang diberikan kepada kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baik senang maupun susah kita akan dengan gembira menjalankannya. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله